Israel menargetkan iring-iringan jenazah di kamp pengungsi Nusairat, Gaza Tengah. Sedikitnya 8 warga Palestina tewas dan 20 orang lainnya terluka. Delapan warga Palestina tewas dan 20 lainnya terluka dalam serangan udara Israel yang dilaporkan menargetkan iring-iringan jenazah di daerah Suk al-Balata di kamp pengungsi Nusairat di Gaza Tengah, Palestina. Rekaman menunjukkan keluarga-keluarga yang berduka berkumpul di sekitar jenazah orang-orang terkasih mereka yang terkena serangan udara Zionis Israel pada hari Jumat. Kerumunan orang juga nampak berkumpul di luar rumah sakit Al-Auda membawa jenazah dalam prosesi pemakaman. Saksi mata mengatakan saat kejadian, para korban tengah membawa jenazah ke masjid dan melaksanakan sholat jenazah. Namun ketika para pelayat keluar dari masjid, serangan Israel kembali menghantam mereka. صار استهداف قبل ما يصير الاستهداف هذا. اخذوا الشهداء كالعاده دخلوا فيهم على الجامع صلى عليهم صلاه الجنازه ورحم عليهم. هم طالعين من باب المسجد ضربهم صاروخ. ليش؟ كيف؟ تعرفش. راح الله يرحم الجميع. Hamas mengutuk serangan yang dilaporkan tersebut dan menegaskan bahwa kelanjutan kejahatan yang dilakukan oleh Zionis Israel ini tidak akan mematahkan tekad rakyat Palestina atau mencapai tujuan pendudukan untuk mengusir dan memperpanjang penderitaan rakyat Palestina. Sementara itu hingga kini pihak berwenang Israel belum memberikan komentar terkait serangan terbaru yang dilancarkan ke Gaza, Palestina. Amerika menghancurkan menara pengawas di pelabuhan Shahid Kalantari milik Iran. Menara ini digunakan Iran untuk melacak dan menargetkan kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz. Menara pengawas di pelabuhan Shahid Kalantari Shah Bahau, bagian dari jaringan pengawas maritim di sepanjang garis pantai Teluk Oman milik Iran, dihancurkan tentara Amerika. Menara ini selama puluhan tahun digunakan Korps Garda Revolusi Islam untuk melacak dan menargetkan kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz. Penghancuran menara ini bertujuan melemahkan kemampuan IRGC mengordinasikan serangan terhadap awak kapal sipil yang tidak bersalah. Selain itu, serangan ini diklaim untuk melindungi kebebasan navigasi di perairan tersebut. Iran lancarkan serangan balasan ke Amerika Serikat. Rudal-rudal Iran menghantam pangkalan militer Amerika Serikat di sejumlah negara Teluk, salah satunya Irak. Sebuah rekaman memperlihatkan rudal menghantam kawasan gudang amunisi dan pangkalan militer Amerika di Irak Utara. Video memperlihatkan terjadinya sebuah ledakan dan kebakaran dahsyat di lokasi tersebut. Diketahui lokasi berada di Sulaimania, Iran. Serangan ini merupakan eskalasi dari serangan-serangan sebelumnya dalam kurun waktu 12 jam terakhir. Iran merilis video tentaranya menyerang kapal yang melanggar larangan yang melintasi Selat Hormuz. ببینیم دقیق اینجا رو ها نه اینجا راه هست نیدی پیش رو خوب ها. Tentara Angkatan Laut IRGC menyerang sebuah kapal tanker minyak komersial di Selat Hormuz beberapa waktu lalu. Narasi yang disampaikan serangan ini dikarenakan kapal tersebut menolak instruksi IRGC saat tengah transit untuk melintasi Selat Hormuz. Video ini merupakan pertama kalinya Iran mempublikasikan bahwa tentara IRGC menyerang kapal yang melawan mereka. Saling serang Iran, Amerika Serikat terus berlanjut. Iran meluncurkan rudal-rudal mereka di pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania. Rekaman amatir yang diambil warga memperlihatkan rudal-rudal Iran menggempur pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania pada malam hari. Militer Iran targetkan fasilitas militer Amerika Serikat sebagai respon atas serangan terbaru Amerika. Selain di Yordania, Iran juga menyerang pangkalan militer Amerika lainnya di Kuwait dan negara Arab Sekutu Amerika Serikat.
Sebuah acara seni untuk mengenang anak-anak yang gugur dalam konflik bersenjata melawan Amerika Serikat dan Israel digelar pemerintah Iran. Bernama Unfinished Homework, acara termasuk tampilkan foto anak-anak korban serangan sekolah dasar Minab yang tewas karena serangan Amerika Serikat. Foto anak-anak Iran yang gugur jadi korban perang dengan Amerika Serikat dan Israel dipajang di jembatan Tabiat, Teheran. Foto-foto ini merupakan bagian dari acara budaya dan pameran seni. Acara ini didedikasikan untuk mengenang dan memperingati lebih dari 400 anak-anak yang menjadi korban perang, termasuk anak-anak sekolah dari Minab yang gugur setelah terkena serangan udara Amerika Serikat pada awal Februari lalu. واقعا انگار که بچه‌هایی که عکساشون اینجا بودن با آدم حرف میزنه، یعنی واقعا حس عجیبی بود وقتی که میای میبینی که خود آمریکا قبول نمیکنه که این جنایت رو انجام داده. واقعا خونه این همه بچه کوچیک رو که مادراشون توی خونه مثل من مادر منتظرشون بوده تا بچه‌هاشون از مدرسه بیان و خونه این همه نوجوان کوچیک رو از بین برده و واقعا نمیخواد بپذیره. واقعا این پذیرفته نیست. Selain para foto-foto, juga digelar sebuah tugu peringatan yang didedikasikan untuk para siswi sekolah Minab serta pertunjukan teater. Acara ini digelar di Jembatan Tabiat, Teheran mulai 14 hingga 18 Juli. Serangan sekolah Minab adalah salah satu insiden paling mematikan selama perang Iran dengan Amerika dan Israel. Berdasarkan otoritas Iran, 170 orang tewas, termasuk sebagian besar anak-anak. Antrean kendaraan di SPBU Koko, Jalan Yosudarso, Medan, Sumatera Utara kembali normal setelah sempat dipadati kendaraan dalam 2 hari terakhir. Lancarnya distribusi bahan bakar minyak atau BBM membuat pengendara mengantre hanya beberapa menit saja. Suasana di SPBU Koko Jalan Yosudarso, Medan terpantau lengang dibandingkan 1 hingga 2 hari sebelumnya. Lancarnya proses distribusi BBM membuat pelayanan pengisian bahan bakar kembali berjalan normal. Salah seorang pengendara sepeda motor menyatakan antreannya sudah tidak seperti kemarin dan hanya menunggu beberapa menit saja. Kayaknya udah agak normal sih bang, agak sedikit mengurangi dari timbang yang kemarin tuh bang. Dibanding yang kemarin bang? Kemarin tuh sampai di jalan gitu kan bang, jadi buat macetan di mana-mana bang. Sekarang kayaknya udah agak lumayan sih. Tadi bang, kira-kira berapa menit abang nanti bang? Tidak sampai 10 menit ya bang. Normalnya pasokan BBM membuat masyarakat lebih nyaman saat melakukan pengisian bahan bakar. Kondisi ini juga terjadi di sejumlah SPBU lain di Kota Medan, Sumatera Utara. Jauh banget lah, ini kan udah lenggang, nggak macet. Saya nggak pernah ngerasain itu. Kalau lihat sosial media iya, dengan apa kan antrian kalau itu katakan antrian BBM yang panjang kan. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah rasain antrian yang seperti itu. Pihak SPBU memastikan kondisi pelayanan berjalan lancar. Selain antrean BBM yang sudah kembali normal, ketersediaan pasokan BBM dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Lancarnya distribusi BBM diharapkan dapat menjaga stabilitas pelayanan di SPBU sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan bahan bakar tanpa harus mengantre panjang. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.